Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naila Salsabila dengan NIM 123260101 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023 akan mempresentasikan mengenai magang yang akan saya dan teman-teman saya laksanakan di LAVI 1 Baharwatan Kementerian Pertahanan. Berikut merupakan daftar isi dari PPT yang akan saya jelaskan. Profil Lavi Puskes AD untuk sejarah singkat, Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat Lavi Puskes AD berawal dari lembaga pemeriksaan obat milik pemerintah Hindia Belanda yang melalui beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi berkembang menjadi institusi farmasi TNI AD. Untuk lokasi Lavi Puskes AD sendiri berlokasi di Jalan Gudang Utara, nomor 26 Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk visi dari Lavi Puskes AD sendiri menjadi salah satu lembaga produksi yang mampu memenuhi kebutuhan obat bermutu bagi TNI, dan untuk misi yang pertama itu mampu memenuhi kebutuhan obat Dukes dan Yankes TNI AD, dua, pusat litbang dan informasi obat TNI AD, tiga, mampu menjadi mitra industri lain dalam memenuhi kebutuhan obat nasional. Berikut merupakan sertifikat CPOB dan juga produk Lavi Puskes AD. Yang pertama itu untuk sertifikat sediaan beta-laktam, untuk sediaan tablet antibiotik penisilin dan juga turunannya, dan sediaan kapsul keras antibiotik penisilin dan juga turunannya. Untuk yang kedua itu sertifikat sediaan non-beta-laktam, yang terdiri dari sediaan tablet dan juga tablet salut non-beta-laktam, sediaan kapsul keras non-beta-laktam, sediaan cairan oral non-beta-laktam, untuk sediaan cairan obat luar non-beta-laktam. Jenis produk yang diproduksi oleh Lavi Puskes AD memiliki beberapa jenis, diantaranya berupa tablet, kaplet, kapsul, sirup kering, cairan obat luar, cairan oral, dan salep obat luar. Berikut merupakan daftar produk Lavi Puskes AD yang saya dapatkan. Untuk kedudukan dan juga fungsi Lavi Puskes AD, Lavi Puskes AD adalah Badan Pelaksanaan Pusat Kesehatan Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Kesehatan Angkatan Darat, Dirkes AD. Tugas pokoknya adalah membantu Puskes AD menyelenggarakan pembinaan serta melaksanakan produksi penelitian dan juga pengembangan obat. Untuk 5 fungsi utamanya, yang pertama itu produksi, yang kedua itu pengawasan mutu, yang ketiga itu litbang, penelitian dan juga pengembangan, yang keempat itu pemeliharaan, dan yang kelima itu penyimpanan. Selanjutnya yaitu CPOB pada Lavi Puskes AD, yang pertama untuk manajemen mutu, dipimpin oleh QA Manager, apoteker untuk mengawasi seluruh kegiatan produksi, analisa, dan sistem sesuai CPOB. Kemudian QC dipimpin oleh apoteker melaksanakan 3 tugas utama: pemeriksaan bahan baku awal, pemeriksaan selama proses produksi in proses control, dan pemeriksaan kelulusan. Yang kedua, untuk personalia, penyesuaian aspek personalia CPOB di Lavi Puskes AD dilakukan dengan menetapkan 3 apoteker sebagai personil kunci. Yang pertama itu kepala bagian QA, yang kedua kepala instalasi QC, dan yang ketiga itu kepala instalasi produksi. Untuk yang ketiga itu ada bangunan. Pada Lavi AD, pemrosesan produksi sediaan biologis dan juga non-biologis telah dipisah pada bangunan berbeda guna memperkecil terjadinya kontaminasi silang. Penyimpanan pada Lavi AD memiliki indikator suhu dan juga kelembapan, serta terpisah dari ruangan penimbangan bahan awal. Yang keempat, itu peralatan. Di setiap ruang produksi ditampilkan spesifikasi mesin beserta merek, asal negara, tahun produksi, dan tahun pengadaan. Kemudian, peralatan dikalibrasi setiap 6 bulan dan dikualifikasikan untuk menjamin keseragaman produk antar batch. Pembersihan alat dilakukan setiap selesai produksi menggunakan high power water atau disinfektan alkohol dengan label bersih dari QC pada tiap alat. Yang kelima, untuk sanitasi dan juga higien, personil wajib berseragam pelindung dan juga bersertifikat. Ruang sefalosporin dilengkapi air shower, tersedia protap APD di ruang ganti. Semua gedung dibersihkan berkala sesuai protap. Toilet terpisah di luar area produksi. Fasilitas cuci tangan tersedia lengkap. Kemudian, pembersihan dengan vakum, air bertekanan tinggi, dan juga alkohol 96% sesuai CPOB 2018, pencucian alat mobile di ruangan khusus. Yang keenam itu produksi. Proses produksi diawasi apoteker, dilakukan berdasarkan rencana tahunan, bukan permintaan pasar. Bahan baku diterima di instalasi penyimpanan, disortir berdasarkan stabilitas suhu, lalu diperiksa oleh tim P2HP bersama dengan QC.
Yang ketujuh itu pengawasan mutu, bertugas mengawasi mutu seluruh produk, bahan awal, antara, ruahan, dan juga jadi. Lab terpisah dari ruang produksi untuk menghindari cemaran. Ruang meliputi pengujian fisika, kimia, mikrobiologi, instrumen, staf, dan reagensia. Yang ke-8 untuk inspeksi diri. Inspeksi diri dilakukan minimal setahun sekali. Tindakan perbaikan dilaksanakan berdasarkan hasil inspeksi sesuai CPOB 2018. Tim inspeksi diri terdiri dari 3 orang atau lebih yang ditunjuk Kalafi, bersifat independen dari instalasi yang diinspeksi. 9. Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Keluhan produk disampaikan ke Puskes AD lalu diteruskan ke Kalafi dan Instalwastu untuk pemeriksaan retained sampel batch yang sama jika cacat dilakukan perbaikan dan dilaporkan ke Puskes AD jika masalah distribusi Kalafi menyarankan perbaikan pendistribusian. 10. Dokumentasi. Untuk dokumen utama produksi adalah dokumen produksi induk berisi formula produk dan batch record, catatan pengolahan, dan juga pengemasan batch. Sistem dokumentasi Lavi Puskes AD masih manual atau tulis tangan. Nah, disarankan beralih ke sistem komputerisasi sesuai anjuran CPOB agar penyampaian informasi lebih cepat dan juga menyeluruh. 11. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Lavi Puskes AD hanya melakukan kerja sama tol-in produksi untuk industri farmasi lain, khususnya produk beta-lactam. Tidak ada tol-out karena sarana dan prasarana sudah memenuhi CPOB. Sebelum tol-in, pemberian kontrak terlebih dahulu mengaudit fasilitas Lavi Puskes AD. 12. Kualifikasi dan juga validasi. Instalwastu melakukan validasi metode analisis, sedangkan kualifikasi dilakukan untuk mesin dan peralatan meliputi DQ, IQ, OQ, dan PQ. Keduanya dilaksanakan sesuai protap dan didokumentasikan. Baik, selanjutnya mengenai rencana kegiatan magang. Nah, untuk rencana kegiatan magang ini sampai saat ini belum bisa menyusunnya secara rinci. Hal ini dikarenakan berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa kakak tingkat yang sebelumnya pernah magang di LAVI, pihak LAVI atau Puskes AD sendiri itu sudah memiliki jadwal dan juga materi kegiatan yang telah disusun untuk para peserta magang. Jadi, berdasarkan hasil observasi dan juga informasi dari beberapa kakak tingkat tersebut, berikut merupakan kegiatan magang pada hari kerja kurang lebih seperti dari jam 7 sampai jam 8 itu ada dari kegiatan apel pagi, doa bersama, absensi dan juga pengarahan. Dari jam 8 sampai jam 10 itu penyampaian materi, dari jam 10 sampai jam 12 kunjungan area industri, dari jam 12 sampai jam 1 siang itu isoma, istirahat dan makan siang bersama. Dari jam 1 siang sampai jam 3 itu lanjutan materi, dari jam 3 sampai jam 5 itu kegiatan penutup antara senam ataupun kegiatan PBB. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai magang yang akan kami laksanakan di Lapis 1 Baruatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.